Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. 2 pertandingan itu yakni melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk mengetahui kesiapan Stadion GBK, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengecek kondisi stadion, khususnya rumput stadion. Yunus pun mengakui kondisi rumput mengkhawatirkan. Seperti kita ketahui, pada kemarin malam, GBK menjadi tempat konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream. Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya. Nanti 6 hari setelah konser, saya akan kembali untuk melihat rumput di GBK, kata Nusi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Saya tekankan kepada GBK untuk rumputnya harus sesuai standar internasional karena ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jadi bebannya bukan di saya, tetapi di GBK untuk kesiapan rumput, ucap Erick beberapa hari lalu. Nama Marten Paes tak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya ada 2 kiper yang dipanggil Shin Tae-yong, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Sedangkan nama Marten Paes yang begitu diharapkan bisa tampil tidak ada, padahal Marten Paes sudah resmi menyandang status WNI pada April lalu. Mengetahui namanya tidak ada dalam daftar, Marten Paes mengaku kecewa. Meski begitu, kiper FC Dallas itu akan berupaya agar bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia secepatnya. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Marten Paes. Berdasarkan informasi yang beredar, Marten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran ada aturan FIFA yang menghambat proses naturalisasinya. Sebab itu, masalah ini harus diselesaikan di pengadilan arbitrase olahraga. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela Timnas Indonesia, karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarier di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini. Meski kariernya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Belanda. Terlebih tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Peluangnya pun kecil bisa main dengan Timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih Timnas Indonesia. Pemimpin redaksi media Belanda Football Premier yang bernama Danny van Laar juga mengatakan bahwa bek berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, ucap Van Laar dikutip dari Instagram A Football Abroad Indonesia. Meski begitu, halangannya adalah restu dari orang tua. Sebab, Kevin Dix sebelumnya juga sempat masuk rencana naturalisasi tahap pertama. Akan tetapi, ia dan Mace Hilgers tidak dilanjutkan karena salah satu alasannya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Namun, jika pikirannya berubah, bukan tak mungkin BFC Copenhagen ini akan merapat ke skuad Garuda. Apalagi belum lama ini, ia juga berkomentar di postingan pemain-pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Yang lagi-lagi muncul desakan agar Timnas Israel dibekukan statusnya oleh FIFA dan artinya tidak boleh mengikuti agenda sepak bola internasional. Penyebabnya tidak lain karena belum berakhirnya konflik antara Israel dan Palestina. Bahkan menurut BBC, sampai hari ini, lebih dari 34.000 orang telah terbunuh akibat serangan Israel di Gaza. Federasi Sepak Bola Palestina PFA sendiri menyerukan pemungutan suara anggota FIFA untuk memutuskan apakah status Israel bakal dibekukan. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Dewan FIFA baru bisa mengambil keputusan setelah adanya penilaian hukum. Menurut beberapa sumber, FIFA akan membuat rapat khusus membahas masa depan Israel di sepak bola pada 20 Juni. Namun Presiden PFA Jibril Rajoub mendesak FIFA untuk membuat keputusan lebih cepat, karena daruratnya situasi konflik Palestina dan Israel. Situasi menarik pun tercipta seandainya status keanggotaan Israel dicabut oleh FIFA. Artinya, Israel bakal dilarang tampil di ajang Olimpiade 2024 Prancis. Jika opsi di atas terjadi, maka asa Timnas Indonesia U23 untuk mentas di Olimpiade 2024 kembali terbuka. Namun sampai berita ini ditulis,
Belum ada regulasi valid yang menuliskan pengganti Israel bila memang tidak boleh tampil di Olimpiade 2024. Hanya saja jelas, sebagai tim yang kalah pada playoff perebutan tiket antara AFC CAF, Timnas Indonesia punya peluang menggantikan Israel. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Calvin Verdong dan Jens Raven akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI pada bulan ini. Bersama Maarten Paes, ketiganya diharapkan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Kami usahakan tiga-tiganya mau bertanding kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick. Maarten Paes, pemain berdarah Belanda yang memperkuat FC Dallas di Major League Soccer MLS, sudah diambil sumpah WNI pada 30 April silam di Jakarta. Namun Erick berujar bahwa pihaknya sedang menunggu penyelesaian berkas kiper 25 tahun itu agar bisa membela Timnas Indonesia. Ia juga berkomentar mengenai kabar lanjutan dari Verdong, yang kini memperkuat NEC Nijmegen dan Raven, yang berseragam Dordrecht U21. Usai bertemu dengan keduanya beberapa waktu lalu, ia kini berani menyebut kapan dua pemain yang juga berdarah Belanda itu bisa diresmikan sebagai WNI. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei. Kalau sudah angkat sumpah, ya bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegasnya. Indonesia saat ini sedang berada di urutan 2 grup F dengan 7 poin dari 4 laga, di bawah Irak yang sudah meraih 12 poin serta unggul atas Vietnam dan Filipina. Selanjutnya, Garuda akan berjumpa Irak dan Filipina di Jakarta. Laga pertama digelar 6 Juni, sedangkan laga kedua pada 11 Juni. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya perlu tambahan 3 poin untuk memastikan melaju ke fase berikutnya, yakni putaran ketiga yang bisa memberikan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.